Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudaraku? Tuhan selalu menjaga, melindungi kita dalam kasih setianya yang kekal ya, haleluya. Dia mengasihi kita, dia setia, dia telah datang untuk menyelamatkan kita, dia telah mengutus Roh Kudus-Nya yang menyertai kita selama kita hidup di muka bumi ini, dan dia pasti datang sesuai dengan janjinya untuk menjemput gerejanya, kita semua, untuk tinggal bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaannya yang kekal. Haleluya, haleluya. Semua itu adalah bagian dari kasih Allah. Kita mendengar tentang kasih ya. Kasih sama dengan memberi. Kasih juga lebih dalam lagi sama dengan pengorbanan. Dan Allah tidak hanya berbicara tentang kasih, dia juga membuktikan kasih-Nya itu. Salah satunya Yohanes 3 ayat 16, bagaimana dia memberikan anaknya yang tunggal bagi keselamatan kita semua. Puji Tuhan. Namun di dalam kehidupan kita di dunia ini tentu tidak lepas dengan pasang surut keadaan. Meskipun kita anak-anak Tuhan, kita merasakan matahari terik bersinar, kita juga ikut merasakan ketika hujan lebat tercurah, bahkan di beberapa tempat ketika banjir melanda, ya, karena kita tinggal di bumi yang sama. Dan tentu saja adalah wajar bagi kita manusia ketika kita menghadapi situasi yang menurut kita buruk, kita menghendaki hal itu cepat berlalu. Ada istilah badai cepat berlalu. Untuk itu kita berdoa, bahkan kalau perlu kita berpuasa, agar Tuhan segera beracara untuk membuat situasi yang tidak baik itu segera berakhir. Saudaraku, kasih memang identik dengan memberi. Namun apakah selamanya demikian? Tema dari renungan kita saat ini adalah jika kasih tidak memberi. Kita membaca di dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Bagaimana seseorang yang doanya dikabulkan oleh Tuhan dan nasibnya, nasib keluarganya, keluarga besarnya juga ikut berubah. 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai 10. Ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ada satu memori yang tidak baik direkam dalam nama anak ini, yaitu Yabes. Kata Yabes terkait dengan kesakitan atau penderitaan dari ibunya ketika melahirkan anak ini. Namun, tidak kita uraikan di sini, tetapi singkat kata, Yabes tidak mau tinggal di dalam situasi itu. Bagaimana mungkin dia akan hidup setiap kali namanya dipanggil, hei Yabes, sama dengan hai penderitaan, hai kesakitan, dan itu melekat terus sepanjang umur hidupnya, menjadi nyata dalam hidupnya sehari-hari, tentu dia tidak mau. Dalam ayat yang ke-10 kita membaca, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Wow, suatu saudaraku, satu ikhtiar, satu usaha untuk keluar dari keadaan yang sepertinya dinubuatkan melekat di dalam namanya, yaitu bahwa dia akan hidup membayangkan, menggambarkan, mewakili suatu keadaan yang sakit dan penuh penderitaan. Memang hanya Allah yang sanggup mengubahkan nasib manusia, dan Yabes telah berdoa kepada Allah adalah alamat yang tepat untuk meminta perubahan nasib. Saudaraku, di sini dia memohon kepada Tuhan untuk mengeluarkan dia, untuk mengubah nasibnya dari apa yang disebut oleh ibunya kesakitan dan penderitaan. Bagaimana respon Allah tentang doa Yabes ini? Kita baca selanjutnya. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Oh, puji Tuhan.
Siapa mau dijawab doanya seperti Yabes? Oh, semua angkat tangan, kita semua mau. Ya, haleluya. Karena ayat ini saudara, muncul banyak seminar, buku-buku ditulis, khotbah-khotbah disampaikan yang bertemakan doa Yabes. Bahkan ada juga lagu digubah terkait dengan doa Yabes. Dan ini memotivasi semua orang, anak-anak Tuhan, untuk mengalami jawaban doa, terobosan-terobosan dalam kehidupan yang mengubah nasib. Apakah itu salah? Tentu tidak. Tentu tidak. Kita semua ingin alami itu. Namun apakah Allah selalu bekerja dengan cara demikian? Nah, itu yang akan kita bahas. Sebab Yabes bukan satu-satunya tokoh dalam Alkitab. Masih ada banyak lagi tokoh iman. Orang-orang rohani, hamba-hamba Allah yang luar biasa dipakai Tuhan, ternyata mereka mengalami pengalaman yang bahkan bertolak belakang daripada pengalaman Yabes ini. Jadi tidak baik kalau kita ekstrim, kita hanya melihat dari pengalaman satu tokoh, misalnya Yabes. Kita perlu melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan tokoh-tokoh iman yang lain. Sebab kalau tidak, kita bisa kecewa ketika kita berharap Tuhan bekerja dalam kehidupan kita seperti yang kita mengerti dari satu tokoh di Alkitab. Ternyata Tuhan merespon doa kita secara berbeda. Saudaraku, bagaimana jika Tuhan tidak menjawab doa kita? Apakah Dia kemudian bukan menjadi Allah yang Maha Kasih? Apakah Dia telah mengingkari kasih-Nya? Atau kita yang tidak mengerti hatinya? Ketika Tuhan tidak memberi, bukan berarti Tuhan berhenti mengasihi kita. Ketika Tuhan tidak memberi, termasuk ketika Tuhan menjawab doa kita dengan tidak, itu tentu bagian utuh dari kasih-Nya. Namun seringkali kita menuntut Tuhan untuk berperilaku berbeda, sehingga kalau tidak demikian kita kemudian menjadi kecewa. Saudaraku, mari kita meneliti lebih jauh pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab yang kebetulan mengalami pengalaman yang berkebalikan dari pengalaman Yabes. Yang pertama, kita melihat pengalaman dari Rasul Paulus. Waktu Tuhan tidak menjawab doa Rasul Paulus yang menghendaki Tuhan mengubah situasi yang buruk yang dia alami, itu ternyata menyimpan maksud Tuhan yang begitu indah dan sangat mengasihi Rasul Paulus, yaitu agar Rasul Paulus tetap rendah hati. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Apa sih penyataan atau penglihatan yang Rasul Paulus alami? Bahwa dia pernah diangkat sampai langit tingkat ketiga. Tentu itu pengalaman spektakuler, tidak semua orang mengalami, ya. Ulang. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Kapan Rasul Paulus mengetahui maksud Tuhan ini? Tentu ketika dia mendapat pewahyuan dari Tuhan mengapa doanya yang sudah berkali-kali dia panjatkan tidak direspon oleh Tuhan sebagaimana yang dia mau. Ada situasi yang buruk yang mengganggu dia dalam pelayanannya, membuat dia menjadi tertekan, membuat dia merasa lemah, tak berdaya, sebab sebagai orang percaya, bahkan sebagai hamba Tuhan, dia tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada utusan-utusan iblis yang Tuhan izinkan untuk menggocoh dia, dan kemudian dia tidak bisa membalas itu, dia merasa tak berdaya. Ternyata semua itu dimaksudkan oleh Tuhan agar dia tidak meninggikan diri.
Sebab begitu dia meninggikan diri, itulah titik awal dari kejatuhannya. Agar dia tetap rendah hati, sehingga dia tetap bisa melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan yang disertai oleh Tuhan dalam pengurapan yang luar biasa. Ya saudaraku, jadi Tuhan memilih untuk tidak mengubah situasi yang oleh Rasul Paulus dirasakan menyesakkan. Tetapi Tuhan sedang mengubah Rasul Paulus menjadi pribadi yang tetap rendah hati. Kesimpulan awal, saudaraku, jika Tuhan tidak mengabulkan doa agar situasi berubah, maka Tuhan sedang mengubah sang pendoa. Jadi kalau saudara menghadapi situasi yang tidak baik dan saudara berdoa agar Tuhan mengubah situasi itu, dan ternyata Tuhan tidak mengubah situasi itu, maka ketahuilah, bukan situasi itu yang Tuhan urus, tetapi pribadi saudara yang sedang Tuhan tangani. Tuhan tidak mengubah situasi, sebab Tuhan sedang mengubah karakter atau keadaan Anda sebagai manusia. Kita lanjutkan ayat yang ke-7 menjadi ayat yang ke-8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Sudah doa. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow, saudaraku, mana yang akan Anda pilih? Ini pilihan yang sulit ini. Ada situasi yang menyesakkan Tuhan izinkan, tetapi gara-gara itu kuasa Allah turun menaungi kita. Ya, tentu kalau boleh memilih, situasi baik-baik saja dan kuasa Allah turun menaungi kita. Tetapi dalam keadaan Rasul Paulus ini, kuasa Kristus turun atas dia kalau dia tetap rendah hati. Dan untuk membuat dia tetap rendah hati, Tuhan izinkan situasi yang sulit ada melingkupi kehidupan dan pelayanannya. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Katakan amin. Amin. Mengertikah kita, saudara? Jadi kesusahan yang Rasul Paulus alami itu bukan karena dia berbuat dosa, bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi karena nama Kristus. Tentu sebagai hamba Tuhan pengen pelayanannya lancar, kalau dia berjalan menginjil kemanapun aman, disambut oleh saudara-saudara seiman dengan ramah, dan sebagainya. Ternyata bukan itu yang Rasul Paulus alami. Kadangkala dia diserang badai, kadangkala dia dikhianati oleh orang-orang Yahudi dan sebagainya. Dan dia tidak bisa membalas itu. Dia merasa dirinya lemah. Tetapi justru di balik itu, di balik Tuhan tidak mengubah situasi ini, meskipun dia sudah berdoa 3 kali, itu agar dia tetap kuat oleh kuasa Kristus yang turun menaungi dia, karena dia tetap rendah hati. Puji Tuhan ya, haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan tidak mengubah situasi yang tidak baik menurut daging kita? Karena Tuhan mau memastikan kita bergantung kepada Tuhan. Ulangan 8 ayat 2-5, Ulangan 8 ayat 2-5. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Israel adalah umat pilihan Allah, berjalan dituntun oleh Allah sendiri, dan Tuhan mau mereka mengingat perjalanan itu. Perjalanan yang mana sih? Perjalanan yang seperti apa sih yang dituntun oleh Tuhan bagi anak-anaknya? Di padang gurun,
selama 40 tahun. Wow. Bagi anak-anak Tuhan yang belum dewasa akan sulit mengerti. Ini Tuhan loh yang menuntun, dan yang dituntun adalah anak-anak umat pilihannya. Mengapa dituntun di padang gurun? Padang gurun bicara tentang kekeringan, keadaan yang serba sulit, sukar, kekurangan, bahaya, dan sebagainya. Dan bukan hanya sehari 2 hari, di sini dikatakan 40 tahun. Apakah Tuhan iseng atau Tuhan istilah orang Jakarta ngerjain umatnya? Tentu tidak. Karena berikutnya ayatnya berbunyi begini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Wow. Ternyata Allah itu perlu memastikan bahwa Israel ini bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Dan itu bukan hanya bisa dibuktikan dengan berdiskusi atau sekedar sebuah ikrar, Tuhan aku mengasihimu, aku bergantung kepadamu. Kemudian Tuhan perlu untuk mengujinya. Benar nih, kalau dibawa di padang gurun, apalagi selama 40 tahun, kemudian apakah benar mereka bergantung kepada Allah? Mengapa padang gurun? Tidak ada satupun yang bisa diandalkan. Mengapa 40 tahun? Ini satu ujian kesetiaan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, untuk apa Tuhan memastikan Israel ini bergantung penuh kepada Tuhan, bukan kepada aset mereka, bukan kepada kepintaran mereka, bukan kepada pengalaman mereka, bukan kepada katakanlah network mereka, dan sebagainya. Sebab mereka hanya bisa masuk ke tanah Kanaan oleh pertolongan Tuhan. Mereka hanya bisa menikmati tanah Kanaan yang limpah dengan susu dan madu hanya kalau mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Dan mereka akan bisa mewariskan Kanaan kepada generasi berikutnya kalau mereka tetap setia kepada Tuhan. Tidak bisa tidak. Hanya dengan cara itu mereka akan bisa masuk, menikmati dan mewariskan Kanaan. Itu sebabnya mereka tidak boleh bergantung kecuali kepada Allah. Sebab nanti di Kanaan pun akan terjadi bermacam-macam peristiwa. Mereka harus siap untuk itu. Ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Jadi Israel mulai dilatih untuk makan makanan yang berbeda, yaitu makanan yang turun dari sorga. Ini berbicara tentang hikmat dunia, kemudian versus hikmat Allah. Roti gandum dari bumi versus roti mana dari sorga. Cara berpikir manusia versus cara berpikir Allah. Jalan manusia versus jalan-jalannya Allah. Dan Israel dididik 40 tahun untuk mulai membiasakan diri dengan apa yang berasal dari sorga. Apakah mudah, saudaraku? Butuh 40 tahun untuk itu, ya, dan tidak semuanya sukses. Dari yang lahir di Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang sukses. Sungguh sulit untuk membiasakan diri bergantung kepada Tuhan. Tetapi itulah maksud Tuhan menuntun mereka jalan di padang gurun selama 40 tahun. Kita lanjutkan, saudaraku. Ayat 3 saya ulang. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pada satu titik, saudaraku, kepintaran kita tidak bisa menolong, pengalaman kita tidak berarti, dan aset-aset yang ada pada kita tidak berdaya. Kalau kita tidak terbiasa untuk mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, pada titik itu kita akan mengalami kekalahan. Dan untuk membuat mengerti
untuk membuat Israel mengerti bahwa yang mereka lebih perlu dan lebih andalkan adalah Tuhan, Tuhan membiarkan mereka lapar, mereka haus. Pada saat itu apa yang mereka punya, emas dan perak, tidak bisa menolong. Tetapi ketika mereka berseru kepada nama Tuhan, mereka diselamatkan. Oh, puji Tuhan. Ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Lihat, Tuhan mengawal proses pendewasaan ini. Tuhan membiarkan mereka lapar, agar mereka ganti menu dari makanan roti manusia menjadi roti mana, sementara untuk aspek kehidupan yang lain Tuhan jaga. Mereka tidak diserang penyamun, mereka tidak diserang sakit penyakit, mereka tidak mengalami hal-hal yang buruk lainnya, bahkan pakaian mereka pun dijaga oleh Tuhan dan kaki mereka tidak bengkak. Artinya apa? Yang mendidik mereka adalah guru yang bertanggung jawab. Ketika Anda dan saya, saudaraku, mengalami situasi yang sulit, dan itu adalah proses pendewasaan bagi karakter kita agar kita lebih bergantung kepada Tuhan, percayalah bahwa didikan Tuhan itu dalam takaran yang sudah tertakar oleh Tuhan. Sebab Dia adalah guru yang bertanggung jawab. Mengapa begitu? Ayat 5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Haleluya. Jangan tawar hati ketika Tuhan mendidik kita untuk kita lebih dewasa, untuk lebih mengenal Dia secara pribadi. Jangan kita menjadi takut. Jangan kita menjadi kemudian menyangka Tuhan melakukan hal-hal yang di luar takaran. Tidak. Dia tetap Bapa yang mengasihi kita. Tetapi sebagai Bapa yang mengasihi kita, pada satu saat Dia mendidik kita, kalaupun toh Dia harus memukul anaknya, itu bukan untuk mematikan si anak, tetapi untuk membuat anaknya bertobat, untuk membuat anaknya bertumbuh, dan semakin dewasa, semakin sempurna. Haleluya. Yang pertama, ketika Tuhan tidak mengubah situasi, Tuhan sedang mengubah sang pendoa, agar dia tetap rendah hati. Yang kedua, agar dia bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa Tuhan tidak mengubah situasi? Tuhan sedang mengubah sang pendoa agar tidak salah prioritas. Hidup ini harus ditata. Cara menatanya harus mengutamakan yang utama. Tidak boleh terbolak-balik. Tuhan menjanjikan segala sesuatu indah pada waktunya kalau kita menata hidup kita sesuai dengan prioritasnya Tuhan. Tetapi hidup menjadi tidak indah ketika prioritas kita terbolak-balik. Dan untuk mengubah prioritas yang terbalik, Tuhan mengizinkan situasi yang buruk untuk memberikan kepada kita satu proses agar prioritas kita disusun ulang menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 12. Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 12. Karena Ia Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub sendiri, ini bukan kesombongan, ini sebuah kesadaran diri bahwa kalau Tuhan menguji rohaninya, dia akan timbul seperti emas. 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Apa yang kurang, saudaraku? Ayub seorang yang saleh dan hidup saleh. Tetapi mengapa kemudian Tuhan izinkan dia mengalami proses yang sedemikian? Ongkos sekolah yang begitu mahal. Kalau dirupiahkan entah berapa nilainya. Seluruh harta bendanya lenyap dalam seketika. Dan yang tak ternilai 10 anaknya mati seketika,
Dan istri yang seharusnya menjadi penolong dan yang menguatkan, justru membujuk, memprovokasi dia untuk mengutuki Allah, agar dia mati saja. Sahabat-sahabat yang datang berniat untuk menghibur, justru menjengkelkan hatinya. Dan tidak berhenti sampai di situ, tubuhnya dari kepala sampai telapak kaki penuh dengan borok dan sangat-sangat menderita. Mengapa? Mengapa ongkos sekolahnya sedemikian mahal bagi Ayub? Apa yang Tuhan sedang maksudkan dalam hidup Ayub? Saudaraku, di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima ada sedikit petunjuk di sana. Ayub 42 ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Rupanya ini adalah urusan pengenalan pribadi Ayub terhadap Allah yang harus menjadi prioritas utama. Ayub tahu firman Tuhan, dia menjalankan semuanya itu, dia tidak menyimpang darinya, tetapi satu yang kurang pada Ayub adalah pengenalan terhadap Allah secara pribadi. Apa pentingnya hal ini? Ada banyak. Salah satunya, bahwa Allah merencanakan untuk mempercayakan kepada Ayub berkat yang lebih. Tetapi berkat yang lebih itu membutuhkan kesiapan agar berkat ini tidak kemudian membunuh atau mencelakai atau membinasakan Ayub. Atau ada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan, di mana Ayub harus mempertahankan imannya sedemikian, sebab kalau tidak, dia akan gagal di dalam iman. Jadi, kesimpulan dari proses yang Ayub alami ini, Tuhan izinkan segala sesuatu hilang, kecuali dirinya. Dan kemudian ayat 5 ini dari Ayub 42 ini menyimpulkan bahwa ternyata bagi Ayub harta yang paling berharga adalah Allah sendiri. Dan ketika Ayub sampai pada titik ini, maka pada titik ini Allah ada pada posisi utama pertama dalam skala prioritas kehidupan Ayub. Bagaimana dengan kita? Apakah Allah menduduki ranking pertama di dalam prioritas kehidupan kita? Atau mungkin kesibukan pekerjaan kita? Atau urusan keluarga? Atau urusan hobi? Atau yang lain yang menduduki peringkat yang pertama? Kalau kita belum memposisikan Allah sebagai pribadi di dalam prioritas utama pertama, maka kita belum siap juga untuk melangkah dalam pengalaman yang lebih lagi bersama Allah. Singkat cerita, saudaraku, ketika Ayub sampai titik ini, di mana prioritas utama pertama baginya adalah Allah sendiri, terbukti dia tidak menyangkal Tuhan. Dalam proses ini dia seolah-olah dia berkata, apapun boleh hilang, boleh meninggalkanku, asal engkau tetap bersamaku. Maka kemudian ayat 10 dari Ayub 42 ini, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Wow, puji Tuhan. Di belakang kelulusan selalu ada penghargaan, ada hadiah, ada sesuatu yang Tuhan berikan. Dan dalam hal ini, Ayub mendapatkan berkat 2 kali ganda. Dan Ayub tidak akan tenggelam oleh berkat ini, sebab prioritasnya sudah tepat. Allah adalah hartanya yang paling indah, dan selebihnya menyusul. Haleluya. Yang keempat, saudaraku, ketika Allah tidak mengubah situasi, Allah sedang mengubah sang pendoa. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal 17, ayat 34 sampai 37. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang
yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Daud, seorang remaja, paling kecil dari 8 bersaudara, tidak diperhitungkan oleh keluarganya sendiri. Dia dipercayakan aset yang kecil hanya 2-3 ekor domba untuk dia gembalakan di padang. Tetapi yang mengherankan di sini bahwa ujian cobaan yang Daud alami seolah-olah tidak sepadan dengan aset yang harus dia kelola. Mengapa? Yang datang adalah beruang, singa yang siap untuk membahayakan nyawanya. Kalau kita berhenti sampai sini, kita bisa salah paham tentang Allah. Seolah-olah Allah itu kejam, Allah itu ada di luar batas, dan segala macam. Tetapi tidak, kalau kita melihat dari sisi pandang Tuhan, Allah dalam hikmatnya yang sempurna melihat jauh ke depan bahwa Daud ini akan memimpin Israel sebagai raja. Dan pada waktu Daud memimpin Israel sebagai raja, Israel dipenuhi dengan pertempuran dengan musuh-musuhnya. Jadi Israel tidak bisa dipimpin oleh raja yang lemah, pengecut, penakut. Israel harus dipimpin oleh raja yang pemberani, terlatih, mental baja, mental pemenang, penakluk. Dan untuk itulah calon raja ini dipersiapkan oleh Allah. Jadi ketika Allah tidak mengubah situasi, Dia sedang mengubah sang pendoa. Kalau yang pertama tadi dikatakan agar rendah hati, yang kedua agar bergantung kepada Tuhan, yang ketiga agar tidak salah prioritas, dan yang keempat agar karakternya dibentuk oleh Tuhan. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu siapa sih? Goliat. Kenapa sih orangnya? Bagaimana dia? Dia tinggi besar, sangat terlatih sebagai prajurit tempur. Tetapi di mata Daud, coba perhatikan. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Jadi Daud tidak melihat Goliat sebagai sesuatu yang istimewa. Dia hanya sekedar orang Filistin yang tidak bersunat. Dari mana karakter itu timbul? Dia sudah terbiasa melihat bahaya-bahaya yang besar. Tantangan-tantangan yang dahsyat dalam hidupnya. Dan dia telah berkemenangan bersama Allahnya. Maka kemudian Goliat meskipun menurut banyak orang itu istimewa, bagi Daud itu tidak ada istimewanya. Dia hanya seorang Filistin yang tidak bersunat. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari para binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku, lihat. Pelajaran dari masa lalu. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Siapapun dia, siapapun namanya. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dan kita tahu ceritanya. Goliat tumbang di tangan Daud. Dan di balik Goliat ada tahta Israel menunggu Daud. Dan Daud memimpin Israel sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Ketika situasi tidak diubah oleh Tuhan, Tuhan sedang mengubah sang pendoa agar karakternya dibangun oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, saudaraku. Ketika Tuhan tidak mengubah situasinya, Tuhan sedang mengubah sang pendoa untuk dipromosikan kepada tanggung jawab yang lebih besar, kepada kemuliaan yang lebih besar. Daniel pasal 3, 21 sampai 23. Daniel 3, 21, 23. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Siapakah mereka? Sadrah, Mesah, Abednego yang tidak mau menyembah patung. Berisiko, yes. Dan tentu kalau kita bayangkan situasinya, kalau mereka berdoa agar Tuhan mengubahkan situasinya sehingga mereka bisa dilepaskan
dari pengadilan raja, tetapi kenyataannya kan tidak demikian. Bahkan situasinya semakin memburuk. Ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Situasi bukan berubah, menyurut dan lenyap, tetapi malah berubah semakin parah. Ayat 23, tetapi ketika orang itu, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Wow. Bagaimana saudaraku? Ini hamba-hamba Allah yang menolak untuk menyembah patung, bukan mengalami puja-puji, tetapi justru menghadapi risiko yang sangat mematikan. Namun kalau kita lihat bagaimana cara Allah bekerja, ketika Dia tidak mengubah situasinya, bahkan dalam kasus ini, situasinya justru malah memburuk. Kita lompat ke ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri, raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini, tidak mempan oleh api itu. Wow. Apinya dipanaskan 7 kali. Tuhan tidak mengubah situasi itu, tidak membuat apinya menjadi surut, atau Tuhan mengirimkan hujan lebat tiba-tiba, atau Tuhan mengirimkan petir menyambar dari langit untuk menyambar orang-orang yang melemparkan mereka ke dapur api. Tetapi Tuhan membiarkan itu. Dapur api dipanaskan 7 kali, bahkan yang melemparkan mereka mati saking panasnya. Tetapi yang indah dalam hal ini adalah bahwa Tuhan mengubah sang pendoa. Tuhan membuat 3 orang ini tidak mempan oleh api itu. Katakan haleluya saudara. Haleluya, itulah Allah kita. Situasi boleh tidak berubah, tetapi kita tidak menjadi korban dari situasi itu. Amin, amin, haleluya. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Akibatnya apa? Ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Raja sendiri diubahkan melalui peristiwa ini. Dia melihat Allahnya Israel jauh lebih tinggi daripada para ilah yang ada. Dan dia memuji Allah Israel. Nah, karena dia raja, perubahan dirinya berdampak pada perubahan di dalam kerajaannya. Ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Haleluya. Ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Terjadi promosi di balik situasi yang Tuhan tidak ubah. Dan ini sungguh luar biasa bagi kita semua. Kesimpulan saudaraku, ketika situasi buruk melanda, tentu secara naluriah kita berdoa, memohon Tuhan mengubah situasinya. Puji Tuhan kalau Tuhan mengubah situasinya. Tetapi kalau tidak, ketahuilah Tuhan sedang mengubah pribadi kita. 1, untuk membuat kita tetap rendah hati. 2, agar kita tetap bergantung kepada Tuhan. 3, agar kita tidak salah prioritas. 4, agar karakter kita dibentuk dan dipersiapkan untuk tugas dan tanggung jawab berikutnya. Dan yang kelima, waktunya Tuhan untuk mempercayakan kepada kita tanggung jawab yang lebih bagi kemuliaan namanya. Tuhan tetaplah Tuhan. Dia mengasihi kita dan selalu dapat dipercaya. Tidak ada rencananya yang buruk untuk kita. Semua untuk kebaikan.
pendewasaan dan penyempurnaan kita. Termasuk ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita untuk mengubah situasi yang buruk. Ada maksud Tuhan yang lebih indah. Jika Tuhan menolak untuk memberikan apa yang baik, jika Tuhan menolak untuk memberikan apa yang baik, itu karena Ia mau memberikan yang lebih baik. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin.